Pemirsa Hidup Sehat Plus, apakah Anda termasuk pencinta makanan Korea? Jika iya, Anda wajib tahu beberapa makanan Korea dianggap lebih sehat dibandingkan jenis masakan Asia lainnya. Karena menggunakan sedikit lemak dan lebih sedikit minyak dalam pengolahannya. Inilah aneka jenis makanan Korea yang sehat dan mendunia. Ada kimchi, makanan tradisional Korea melalui proses fermentasi. Makanan ini terbuat dari kubis, lobak, daun bawang, dan berbagai bumbu seperti bumbu cabai merah, bawang putih, jahe, dan saus ikan. Kandungan vitamin, mineral, dan antioksidan dalam kimchi dapat memberikan manfaat kesehatan yang penting bagi tubuh. Salah satunya kolin, adanya senyawa alami yang penting untuk menjaga sel, otot, sistem saraf, dan bahkan suasana hati. Kimchi juga memiliki banyak kandungan vitamin K yang membuat pembekuan darah dan menjaga tulang agar tidak rapuh. Kimbap atau juga disebut gimbap merupakan makanan yang terbuat dari gulungan rumput laut dan nasi. Gulungan ini menyerupai sushi dan bisa dibuat dengan bahan lainnya seperti sayuran, daging, telur, dan ikan atau disesuaikan dengan selera. Jika melihat kandungan nutrisinya, kimbap menjadi makanan Korea yang sehat karena kimbap memiliki 0 gram lemak untuk setiap 32 gram karbohidrat dan 3 gram protein, serta mengandung serat. Hai Astrid. Hai Selin. Gimana kabarnya? Baik dong. Wih, kalau dilihat nih sekarang masih pakai gigi veneer temporary nih, tapi aku penasaran. Kemarin waktu diganti sama Dokter Kim, gimana sih rasanya? Ya pas lagi bagian pelepasan veneer itu menurut aku nggak sakit ya, tapi ketika dikikis sedikit, terus kena yang cariesnya itu emang agak sakit, ngil-ngil sedikit tapi oke lah, bisa ditahan. Oke, tapi kan kemarin sudah pakai veneer gigi temporary di tempat lain, terus diganti juga sama Dokter Kim veneer gigi temporary-nya juga. Dan sekarang mau pakai yang permanen, gimana? Udah nggak sabar? Wah nggak sabar banget dong Sel, aku tuh pengen lihat pasti lebih bagus ya kalau pakai yang permanen nih. Ayo yuk kita ke Dokter Kim. Yuk, langsung aja yuk. Halo pemirsa Hidup Sehat, senang sekali hari ini saya Celia Alexandra kembali menyapa Anda di Hidup Sehat Plus bersama dengan Dr. Kim Song Son hari ini. Seperti biasa, saya akan menemani teman saya kali ini kembali untuk mengganti veneer giginya, pemirsa, yang kemarin temporary menjadi veneer gigi permanen. Udah nggak sabar? Iya dong. Karena teman saya dan saya juga udah nggak sabar dan pastinya pemirsa juga sudah tidak sabar. Yuk langsung saja kita ketemu sama Dr. Kim. Halo dokter. Halo, selamat datang. Halo dokter. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Dokter, kita datang lagi nih dok. Ya, hari ini pasang permanen veneer kan? Ya. Tapi sebelum itu dok, saya pengen tahu, ini kenapa sih harus dipasang temporary dulu sebelum nanti pasang permanen? Sebelumnya ada pengkisan kurang 0,5 mm Oke. pada gigi. Harus di cover dengan veneer temporary supaya tidak hilang. Karena pengkisannya tipis sedikit bentuk juga aneh. Karena 이 temporarynya bentuknya normal untuk bertamu lain orang bertamu jadi tidak malu. Hanya itu doang. Seperti itu. Ya. Jadi begitu pemirsa, kenapa harus diganti ya Ya, dokter harus ya? ganti, ya. Harus pakai temporary dulu karena tadi dokter sempat sampaikan ini gigi sebelum dipasang ke permanen itu dikikis. Nah setelah pengikisan itu akhirnya bentuknya juga kurang bagus sedikit ya, Ya, ya. dokter ya. Jadi harus ditutupi dulu nih sama dokter dengan gigi temporary veneer seperti yang dipakai teman saya Ya, saat ya, ini. ya, ya. Tapi dok, resikonya apa nih kalau veneer gigi temporary ini nggak segera diganti? 본딩이냐 사투기 하냐 스티틱 사자 karena nanti ganti 비닐 뽀마는 supaya gampang copot karena itu temporary 비닐nya benar-benar gampang copot
Tapi 비니어 템포라리 dan 다이렉트 비니어 banyak benar-benar posisi sama, bonding juga sama. Bedanya bondingnya 다이렉트 bondingnya satu gigi semua sisi semua. Oh, semua dipontingin Ya. dokter ya. Tapi 비니어 템포라리nya satu gigi satu sisi sedikit doang. Karena harus ganti. Harus segera diganti. Ya, Oh gitu. gitu. Oke. Jadi harus cepat diganti straight. Nggak Iya. bisa tuh kalau dipakai berlama-lama ya dokter ya. Aku udah nggak sabar banget mau diganti sama dokter Kim. Dok, tapi nanti pelepasan veneer yang direct ini lebih lama nggak sih dok dari yang kemarin atau mungkin lebih cepat? 루파스 템포라리 비니어냐 hanya 10 menit aja untuk 남기기. Karena temperinya, bondingnya satu gigi hanya satu titik, gampang tik 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 udah selesai. Gampang tapi borosi. Kalau kemarin kan lama banget ya dok Ya, ya, ya. dikikis dulu. Oh, tapi lama bang hanya kurang 1 jam kan? Iya, buat aku kayaknya lumayan. Kalau sekarang malah lebih cepet ya, Ya, cuma ya. 10 menit. Tapi pemanen binyonnya pasangnya lama. Harus lebih lama. hati-hati. Oke. Setelah dibuka dok, yang temporary ini dibersihkan lagi atau gimana dok? Harus temporary buka, bersihkan lagi. Karena ada item-itemnya Ya, dok ya. hitam-hitam juga karena ininya sisa makan sama kuman-kuman gitu. Oh Karena gitu. nggak rapet ya. Ya, Oke. tidak rapat, ya. Nah begitu ternyata pemirsa tadi kalau kita konsultasi ke dokter, rupanya kita harus segera mengganti temporary veneernya Astrid menjadi yang permanen pemirsa. Dan sesaat lagi kita akan lihat bagaimana hasilnya dan bagaimana prosesnya. Usai jeda berikut. Pemirsa, kembali di Hidup Sehat bersama dengan Dr. Kim Song-son kali ini. Tadi kita sudah konsultasi ya dokter, dan kali ini Astrid sudah siap untuk dilepas kembali veneer temporarinya dan bersiap untuk memakai veneer permanen ya dokter ya. Ya. Ini prosesnya apa aja nih dok sekarang? sekarang binyot temporarnya saya buka. Dicopot dulu ya copot dok ya? dulu. Oke. Tapi copotnya gampang banget. Hanya benar-benar undang gigikan semua. Copotnya mungkin 10 menit udah cukup. Tapi borosnya untuk harus borosi. Permukaannya borosi tapi sedikit lama. Dok, kalau seperti ini tuh nggak mengganggu gigi aslinya dok? Tidak, karena puntingnya sedikit. Satu sisi. Dok, kalau saya lihat tadi kan kok agak ada item-itemnya itu kenapa ya dok? Ini karena puntingnya semua bukan sisi semua kan hanya titik. Ini seperti makanan sama kuman. Oh gitu, jadi seperti itu ya pemirsa. Kenapa tadi ada sedikit hitam-hitam di bagian giginya? Ini dikarenakan memang yang dipounting tuh cuman bagian tengahnya aja, satu titik saja. Sehingga makanan atau kuman tuh masih ada yang masuk. Ya. Jadi sementara doang nih pemirsa, harus segera diganti ke yang permanen ya dokter ya. Ya. Dokter, yang saya lihat tuh kan selama ini kalau yang veneer gigi tuh selalu bagian depannya saja. ya. Memangnya bisa di semua sisi atau gimana dok? Iya, hanya untuk bagian depan saja karena kikisnya kurang 0,05 mm tipis banget. Jadi hanya melindungi bagian depan saja untuk estetik. Oh gitu. Tidak boleh kena gigitan. Nggak boleh dibagi, makanya Ya. nggak boleh di gigi belakang gitu ya dok ya? Karena hanya depan doang kan. Kalau gigi belakang untuk gigi belakang fungsinya untuk kunyah-kunyah, tapi gigi depannya bukan, beda. Jadi fungsinya veneer ini bukan untuk mengunyah ya dok ya, Ya, cuman ya. estetika Ya. seperti itu. Harus kuat. gara-gara itu kikis juga lebih tebal dari 1,8 sampai 2 mm supaya gigi seramik tidak pecah. Tapi ini beda. Oke, Ya. tapi berarti boleh ya dok ya? Ya. Di veneer semua giginya boleh? Ya. Oh enggak, hanya bagian depan anterior depan gigi doang aja. Oh gitu. Gigi belakangnya untuk apa? Tidak perlu. Karena ininya untuk estetik kan. Oke, Ya, ya. jadi seperti itu ya pemirsa, memang saran dari Dr. Kim untuk veneer gigi ini memang disarankan untuk bagian depan saja karena ini fungsinya untuk estetik. Tapi kalau untuk bagian gigi belakang, kata Dr. Kim tidak perlu untuk melakukan veneer gigi karena fungsinya adalah untuk kunyah-kunyah, seperti itu. Ya. Dokter, tadi kan sudah dicopot ya dok ya, ini sekarang mau diapain? untuk permukaan giginya boros이 karena saya puntingnya sedikit kan karena yang lainnya pasti ada sisa makanan sama kuman harus boros이. Sekarang Harus dibersihin ya dok ya? Oh gitu. Tadi kamu bilang ada hitam-hitam seperti itu saya boros이 ini langsung hilang kan. Oh iya.
Jadi seperti itu pemirsa, tadi dokter sampaikan memang setelah dicopot, ini kan tadi cuma dikasih satu titik aja ya pemirsa di gigi temporarinya teman saya Astrid. Jadi ada kuman-kuman yang masuk, giginya sebagiannya ada yang hitam-hitam. Nah ini lagi dibersihin sama dokter untuk menghilangkan kuman-kuman tadi sebelum nantinya dipasang permanen. Ya, betul. Kalau bersihin gini nggak mungkin sakit ya dok ya? Ya, tidak sakit. Mungkin ngilu sedikit. Oh sedikit ngilu. Kena gigi kan. Yang untuk pundingnya, baru mukanya benar-benar penting, harus baru sih banget. Kalau ada kuman, ada sisa makanan, nanti copot gampang ya, lepasnya gampang banget, nggak boleh gitu. ya. Harus ini binyanya baru tampil seluruh hidup. Oh, jadi seperti itu pemirsa, kenapa harus dibersihkan? Tadi dokter Kim sempat menyinggung nih, kenapa harus dibersihkan dulu sebelum memakai gigi permanen ya dok ya? Ya. Karena kalau giginya bersih, baru dipounting, baru dipakai gigi permanen, itu nantinya jauh lebih lama, nggak gampang copot gitu istilahnya pemirsa. Tapi kalau nggak dibersihin dulu, nanti bisa jadi lebih cepat copot. Ya betul. Dokter, ini kan habis dilepas ya yang sementara. Apakah bisa langsung saat ini juga dipasang yang permanen dok? Haruslah, karena binyo sementara ini hanya untuk pemasangan sebentar saja. Jadi bisa langsung ya dok ya? Ya lah. Langsung Karena kalau diganti? copot, dia pulang bagaimana bisa? Karena ilu sama bentuk juga aneh. Karena binyo permanen langsung pasang. Oh gitu, aman ya dok ya? Berarti Aman. langsung dibuka terus langsung diganti dengan yang permanen. Ya. Ya pemirsa, jadi itu ya, memang kata dokter tadi, ini karena dibondingnya cuma satu titik-titik saja di gigi yang sementara kemarin, sehingga harus segera diganti. Pantas saja tadi kalau kita lihat itu ada beberapa bagian-bagian yang hitam karena ada kuman-kuman yang masuk ke dalam gigi. Sehingga harus segera diganti ke gigi yang permanen, segera dibersihkan dan langsung diganti nantinya. Dokter, apakah veneer gigi ini bisa dilakukan di semua dokter gigi atau gimana dok? Bisa semua dokter gigi dilakukan seperti binyo. Karena menurut saya paling penting pilih indikasi. Indikasinya seperti tidak boleh giginya goyang-goyang, sama tidak boleh karies banyak, sama jamu. Jamu seperti jamu tidak boleh, untuk tidak boleh gigi. Ya, itu. Oke, jadi seperti itu ya pemirsa, kalau Anda mau veneer gigi yang paling utama itu tadi disampaikan oleh dokter adalah 3 indikasi tadi. Yang pertama, giginya nggak boleh goyang. Yang kedua, tidak boleh banyak karies. Kalau sedikit mungkin masih bisa ya dokter ya? Ya, sedikit masih bisa. Nah yang ketiga adalah giginya tidak boleh came atau yang bagian depannya jauh lebih maju daripada gigi, maksud saya gigi bagian bawah lebih maju daripada gigi bagian atas, seperti itu. Dokter, tapi apakah boleh kita misalnya memakai veneer di tukang-tukang gigi yang biasa di jalanan gitu dok? Tidak boleh, karena mereka tidak belajar tentang sifat fisik bahan dan anatomi gigi랑 gusi, dan gigi tidak nyaman gusinya bagaimana juga di dalam mulut biologinya bagaimana seperti bentuk, estetik, fungsi mereka tidak belajar. Kalau begitu sepertinya nanti jadi sisa makanan cuma tempel-tempel. Nanti jadi giginya karies. Kariesnya malah lebih banyak Ya, gitu ya kemudian nanti gusi sama tulang juga menyusut juga. Sama juga nanti ada bau mulut. Bagaimana bisa? Gitu, pantesan ya dok ya, kadang ada orang yang bau Ya betul mulutnya betul dok ya ya. Jadi seperti itu ya pemirsa, memang kalau kita ingin veneer gigi harus milih klinik yang terpercaya seperti Arirang Dental Clinic. Karena gini pemirsa, kadang kita mau mempercantik diri, pengen estetik, pengen lebih penampilannya lebih pede, tapi malah mendapatkan beberapa hal-hal yang tidak diinginkan seperti bau mulut, malah nantinya seperti rusak ya giginya dokter ya, kariesnya malah bertambah dan sebagainya. Jadi Anda bisa mencari tempat atau klinik yang terpercaya seperti Arirang Dental Clinic ini karena Dokter Kim pastinya sudah tahu betul bagaimana caranya untuk veneer gigi yang aman dan dijamin pastinya hasilnya pasti bagus. Kalau begitu terima kasih. Tapi dok, setelah ini kita ngapain nih dok? pasang binyo
Permanen ya? ya. Oke pemirsa, setelah ini kita akan lihat bagaimana penampilan Astrid dan bagaimana proses dari pemasangan gigi permanen sesaat lagi. Sehat dan saat ini Astrid dan Dr. Kim sedang bersiap untuk pemasangan veneer gigi permanen nantinya. Kita udah siap ya dok ya? Ya, saya sekarang pemasangan veneer yang permanennya udah siapin. Oke. Jadi Dokter, ini kalau yang permanen ini bahannya apa dok? Ya. Kualitasnya gimana? terbuat dari bahan seramik atau bahan seramik hybrid, bahan bikin giginya paling estetik. Oh, soft gigi asli. seperti gigi asli ya dok karena ya? seramiknya tipis juga bisa, bayangan juga bisa. Ya. Gitu. Tapi bisa bikin gigi jadi lebih putih, lebih Ya, estetik. karena seramiknya warna macam-macam, ada banyak warna. Sama juga bonding juga warna juga ada. Gitu. Oh gitu, jadi dibantu dengan bonding tadi ya dok ya. Bahan yang dipakai hari ini untuk veneer gigi permanen bukan pakai yang komposit atau plastik, tetapi menggunakan seramik. Makanya bisa lebih bagus ya dok ya nanti hasilnya. Ya, tidak boleh veneer permanennya bahan komposit dan plastik, karena bahan tuanya komposit dan plastiknya gampang haus. Oh gampang haus. Tapi Oke. seramiknya tidak haus, tidak bisa berubah warna, tidak bisa bentuk berubah juga. Oke. Kenapa menggunakan bahan permanen ini? Karena bahan permanen yang menggunakan seramik ini mempunyai banyak sekali manfaat, termasuk adalah kualitasnya yang sangat bagus untuk dipakai di gigi selama waktu yang kurang lebih cukup lama pemirsa. Gigi seramiknya itu seperti apa dok? Ada contohnya nggak dok? mau lihat ini. yang itu ya? Seperti itu. Ini veneer seramik. tebal veneernya kurang 넓고서 5mm atau 6mm seperti itu. Karena ini device namanya. Semua ininya 1 cm, kurang lebih 1 cm. Ini 1mm, 2mm, 3mm. Karena ininya kurang 1 mm kan. Ini. Seperti sangat tipis ya dok ya. Tapi kalau dibandingkan dengan yang dipakai Astrid pertama, jauh ya dok ya? Ya, karena lebih masuk. Dia pasti bibirnya lebih enak. Oh lebih enak. Ya. Itu pemirsa mungkin bedanya ya. Kalau yang pertama kali dipakai Astrid itu jauh lebih tebal. Tapi yang sekarang dipakai atau dipasangkan oleh Dr. Kim itu jauh lebih tipis, bahkan terlihat seperti gigi asli kita. Ini lagi proses apa dok? Ininya namanya lem. Oh lemnya. Ya. Oke, kalau yang kemarin cuma 1 titik aja, sekarang full ya dok ya? Sisi semua. Harus satu-satu gitu ya dok? Harus detail gitu? Karena ini lemnya cepat kering. Kalau semua gigi, saya juga bingung. Oke, ini sudah selesai ya. Oke, udah selesai ya dok ya? Ya udah, kamu Wah. lihat kaca aja. Oke, bagaimana? Oke, gimana hasilnya Astrid? Coba kita lihat ya. Oke, Oh iya, bagus ya. coba ditunjukin ke pemirsa deh hasilnya seperti apa. Wow, pemirsa, penampilan baru dari Astrid dengan menggunakan veneer permanen berbahan seramik di klinik Ariran Dental Clinic. Wah, thank you Dr. Kim. Terima kasih Dr. Kim. Tapi kayaknya ada pertanyaan nih dari Astrid. Iya dok, ini kan aku udah pasang yang permanen. Apa sih makanan yang boleh dan tidak boleh saya makan gitu? kurang mengerti. Karena kamu udah bayar, kenapa hati-hati? Makan apa aja boleh, silakan. Oh, jadi aku bebas boleh makan apa aja. Ya, apa? Makanan saya yang udah keras. coba karena kamu udah saya siapin ini apple. Kamu langsung coba aja. Tadinya kamu tidak bisa apple gigi karena
비녀가 keras. Tapi coba aja langsung. Jangan hati-hati. Justru disuruh makan yang keras nih Celia Coba, nih. coba. Kita coba ya. Coba ya, digigit yang paling gede ya dok ya. Ini baru finir Iya. dan kita coba makan apel yang keras. Wow, Aman nggak? aman banget sih. aman Pak, pasti aman. Ternyata makan apel aja bisa loh pemirsa. Ya. Tapi yang jadi pertanyaan nih dok, Ya. ini mampu bertahan berapa lama sih? Apa perlu nanti gonta-ganti atau ganti finir lagi? sebenarnya tidak perlu khawatir. Karena kikisnya kurang 0,05 mm, bagian di enamel. Tidak perlu sama sekali. Kalau gigi patah, binya juga patah. Kalau gigi ada, tetap ada. Kalau gigi karies, tapi hanya bayangan doang di hitam doang. Tidak perlu sama sekali. 비니어 세라믹nya tidak bisa berubah warna. Oke, jadi seperti itu ya pemirsa. Gigi kita dan finir tuh akan menyatu, jadi Ya. udah menjadi satu Ya, kesatuan. betul. Jadi kalau giginya copot, finirnya juga ikut hilang. Tapi kalau giginya masih tetap ada, itu artinya finirnya nggak akan hilang seperti Ya. itu. Dan yang menarik dok, tadi kita dengarkan sedikit dari dokter pemirsa bahwa dokter tuh menyampaikan di sini ada garansi seumur hidup. Luar biasa sekali ya dok ya di Arirang Dental Clinic. Artinya Astrid nggak perlu khawatir nih. Bisa terus datang ke Arirang Dental Clinic untuk konsultasi dan juga dijamin hasil giginya itu adalah sehat dan aman. Seperti Astrid. Oke dokter, kalau tadi sudah ada garansi jaminan Ya. seumur hidup, ini yang perlu jadi perhatian Astrid adalah bagaimana perawatan sendiri di rumah dok? Ya, biasa sama ya. Sikat giginya minimum sehari 3 kali. Dengan sikat giginya lembut. Oh sikat gigi Dan yang lembut. pasta giginya mengandung fluoride. Yang penting itu. jangan mengkonsumsi makanan keras dan lengket. Oke. supaya binya tidak retak dan tidak patah. binyanya tidak awet. Jangan khawatir. Sebab gigi hasilnya sama ya. Gigi hasil juga tidak boleh makanan keras dan lengket sama juga. 플로싱 atau membersihkan sisa makanannya dengan benang. Oke. setiap hari. Setiap sama hari ya? persis sama. sama yang paling penting itu dah. hilangkan kebiasaan buruk. sepertinya menggigit kuku. Kadang-kadang orang saya lihat, Iya. aduh ini binya patah. Hanya ini doang. Tapi gigi asli juga sama ya, seperti itu. Bukan binya doang. kemudian periksa giginya rutin secara dokter gigi 6 bulan 1 kali. Sama hanya itu doang. Wah pemirsa, tak terasa kita sudah melihat bagaimana proses pemasangan finir gigi permanen untuk Astrid hari ini. Terima kasih dokter sudah membuat teman saya menjadi jauh lebih cantik hari ini. Sama-sama. Dan gigi finir permanen yang jauh lebih oke ya. Oke, tak terasa pemirsa 30 menit sudah kami menemani Anda di Hidup Sehat Plus kali ini bersama dengan Dr. Kim Song Son. Saksikan terus Hidup Sehat bersama Dr. Kim Song Son setiap hari Rabu 9.30 waktu Indonesia Barat yang akan membahas kesehatan gigi dan estetika gigi. Hanya di TV One pemirsa. Indonesia, hidup sehat.